محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, hari raya Kurban atau yang biasa kita sebut dengan Idul Adha tidak lepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok manusia pilihan yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim punya dua julukan. Yang pertama Khalilullah, kekasih Allah, dan yang kedua Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sejarah mencatat di antara dua nabi yang wajib kita kenal yang hidup setelah Nabi Ibrahim, semuanya adalah keturunan atau anak dari Nabi Ibrahim. Dari istri pertama ada Sayyidah Sarah. Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak ini lahirlah Nabi juga yang bernama Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel, sehingga keturunan beliau dikenal dengan nama Bani Israel. Bani Israel ini terkenal dengan kecerdasannya. Mayoritas nabi yang diutus setelah zaman Nabi Ibrahim berasal dari Bani Israel. Beberapa nabi besar yang bisa kita sebut dari kalangan Bani Israel antara lain Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Musa, Yahya, hingga Nabi Isa. Semuanya keturunan dari jalur Nabi Ibrahim, istri yang pertama. Kemudian dari istri kedua ada Sayyidah Hajar. Beliau melahirkan Nabi Ismail di tanah suci Mekah. Dari Nabi Ismail ini kemudian turun bangsa Arab yang kemudian melahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim bisa dibilang sangat sukses. Terbukti Allah memilih anak keturunan beliau sebagai para nabi yang berdakwah dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua, tentu saja punya cita-cita, punya anak keturunan yang soleh-solehah seperti Nabi Ibrahim. Maka sejenak pada kesempatan pagi hari ini kita menyimak dulu, mengambil ibrah dari perjalanan hidup baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa hikmah di khutbah ini, ada 5 hikmah, tapi mungkin nanti bisa saya ringkas saja supaya lebih cepat. Yang pertama, hikmah yang bisa kita petik dari kehidupan baginda Nabi Ibrahim adalah hormat pada orang tua. Hormat pada orang tua. Nabi Ibrahim punya ayah bernama Azar. Ketika masih kecil, Ibrahim sudah berbeda keyakinan dengan ayahnya. Ayahnya merupakan seorang pejabat negara bagian urusan keberhalaan, peribadatan berhala. Nah, Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang syirik itu dengan menunjukkan budi pekerti dan akhlak yang mulia lewat sikap dan perkataan beliau kepada ayahnya. Beliau menolak kebiasaan ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala menggunakan kalimat pertanyaan. Tidak langsung to the point menyalahkan, tapi pakai redaksi kalimat pertanyaan. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati
antum laha aakifun. Ingatlah ketika Ibrahim bertanya kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Jadi tidak langsung menjustifikasi patung ini sebagai perbuatan syirik, tapi lewat pertanyaan diajak mikir. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim lantas berkata, sesungguhnya kalian semua dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim juga menunjukkan sebuah argumen yang masuk akal. Beliau berkata sebagaimana yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 95. Qala ta'buduna ma ta'budun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Gawe patung-patung dewe, disembah-sembah dewe. Dengan kata-kata yang lembut dan logis masuk akal itu, Nabi Ibrahim berharap supaya orang tua dan kaumnya bisa sadar dari kesesatan dan kemusyrikan. Tidak cukup itu ya, Nabi Ibrahim tetap mendoakan kaumnya, mendoakan orang tuanya. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Teladan yang kedua dari Nabi Ibrahim adalah beliau sosok yang cerdas dan menggunakan akalnya. Dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya Ismail bersama Sayyidah Hajar di area kota Mekah dengan sedikit doa. Jangan dibayangkan Mekah sekarang dengan Mekah yang dahulu. Sekarang banyak hotel mewah, menjulang tinggi, AC-nya dingin, airnya berlimpah. Mekah dulu tidak berpenduduk, tanahnya tandus, air pun sangat langka. Ya. Ketika Ibrahim hendak berbalik pulang, meninggalkan anak dan istrinya Hajar memanggil-manggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Tetapi apa yang dilakukan Ibrahim berjalan terus tanpa sedikit pun menoleh. Meskipun beliau sedih, tapi beliau seakan-akan tidak peduli. Barulah kemudian istrinya Sayyidah Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhan? Ibrahim baru menjawab, berhenti dan menjawab, ya, ini adalah perintah Tuhan. Apa jawab dari Sayyidah Hajar? Kalau memang ini perintah Tuhan, kami pasti tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Bagi kita yang tidak paham, mungkin akan menganggap Nabi Ibrahim sebagai rojo teko. Mosok ditinggal anak bojone, ditinggal di tengah padang pasir tandus tidak ada air. Ini jelas keliru ya. Jelas anggapan orang-orang yang tidak paham. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sejatinya adalah perintah Allah, yang mana ujian ini tentu saja tidak ringan bagi beliau, apalagi harus meninggalkan anak satu-satunya yang sudah nantikan sekian puluh tahun. Keengganan Nabi Ibrahim untuk berbalik agaknya supaya tidak makin menunjukkan kesedihannya meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pelajaran keempat dari Nabi Ibrahim ada terjadi ketika Nabi Ismail beranjak remaja. Ismail menjadi seorang remaja yang soleh, taat dan patuh kepada Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Terjadilah sebuah dialog yang dirangkum dalam Al-Quran antara ayah dan anak yang merupakan sebuah hubungan dan gambaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
Ingatlah ketika anak itu pada sampai umurnya sanggup bekerja bersamanya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail yang masih kecil lantas menjawab, wahai anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tapi ini jangan ditiru ya. Kalau sampai disuruh anak mimpi disuruh Allah menyembelih anaknya, jangan ditiru. Orang ngatut Ibrahim anak disembelih, tak boleh. Ini asalnya sampai bukan nabi, anaknya juga bukan nabi. Dari cerita ini kita melihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim sebagai seorang orang tua yang soleh dan nabi, pasti benar ya. Tetapi beliau tidak serta-merta melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau apa? Dialog dulu, tanya, diskusi dengan anaknya. Ini menunjukkan bahwa betapa baiknya, betapa bagusnya hubungan seorang ayah dengan anak. Ayah tidak boleh ujuk-ujuk pokoknya rabi harus juga mendengarkan apa masukan atau ide dari anak. Yang terakhir, masyarakat muslimin jamaah salatul adha, keteladanan yang terakhir atau yang kelima adalah bahwa sosok Nabi Ibrahim itu pribadi yang dermawan, roman dan sangat memeriahkan tamu. Pernah suatu malam ya, tengah malam bukan waktunya bertamu ya, tapi dalam dan Nabi Ibrahim tetap bangun saja, bangun menemui tamunya, bahkan tidak cukup menemui tamunya, nyembelih anak sapi, dimasak untuk dihidangkan kepada tamunya. Cuma ternyata tamunya tidak mau makan, hanya dilihat saja. Barulah kemudian Nabi Ibrahim berpikir, tuh ini ternyata bukan manusia, ternyata tamu-tamunya itu adalah malaikatnya nyeko manusia. Masyarul muslimin sama surat ayat berbahagia. Saya ingat dalam sebuah ceramah pengajian Kiai Haji Imam Syairozi dapat kiainya Ustaz Ulul di pondok Bergen Morawalan gitu ya. Dia cerita bahwa pada waktu kecil beliau bukan anak yang pandai, sama cari YouTube banyak ceramahnya beliau dan ceramah kodam bersama itu. Dia cerita dia waktu kecil bukan anak yang pandai, beliau anak yang biasa-biasa, tidak pernah ranking begitu ya. Tetapi ada satu kebiasaan yang selalu menjadi tradisi orang tua ibundanya ya. Yaitu setiap hari ketika berangkat sekolah, ibunya selalu bawoni jajan, bawa TOT, gedang, timbal tempe dan lain sebagainya. Bawoni sangat kan gua bawa, kan gua jajan di kantor sekolah di Parino guru ini. Itu yang masih diingat oleh Kiai Imam Syairozi sampai hari ini. Beliau menyatakan bisa jadi ketika saat ini beliau jadi orang sukses, terkenal gitu ya, ceramah kemana-mana, bisa jadi bukan karena ilmunya yang tinggi, tetapi salah satunya adalah karena berkah dari doa para gurunya, atau juga berkah dari kedermawanan dan lumaknya ibunya pada gurunya. Dua contoh terakhir di atas setidaknya menjadi teladan dan pelajaran kita bagaimana caranya supaya cita-cita punya anak keturunan yang soleh dan solehah, sukses di dunia di akhirat bisa kita wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, demikian khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang keteladanan Nabi Ibrahim sebagai sosok yang sukses, mempunyai keturunan para nabi dan orang-orang yang soleh. Semoga kita bisa meneladani dari kisah beliau untuk bekal kita kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal
alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما ندفعه غيرك عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله Ya
Terus. Ilman. Mandi. Pun kan? pengen nge-vlog bener. Halo guys. Bagaimana sholat pertama kali? Masya Allah lancar ya, Masya Allah. Tahun depan khotibnya Ustaz Guntur ya. Insya Allah. Kita live nih. Say dulu say. Say hi. Say hi. Oh iya. Say hi, say hi. Ya, sana. Ayo. Astagfirullahaladzim. Oh nggih. Guys, halo guys.